Halo Gitbayers. Kembali lagi di podcast Gitbay FEB Unan, tempat ngobrol santai tentang investasi dan pasar modal. Aku Muhammad Arjun Pratama dan partner aku. Halo, aku Isma. Kali ini kita bakal ngebahas topik yang lagi panas-panasnya nih teman-teman. Nah, buat ngebahas itu tentunya kita mengundang narasumber yang super keren. Kali ini kita kedatangan narasumber dari Direktur Utama Gitbay FEB Unan. Halo Bang. Halo Arjun, halo Isma. Oke Bang, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Bang, boleh dong perkenalan diri dulu Bang, supaya Sobat Gitbayers juga kenal sama Bang. Oke, boleh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Ferdiatul Alzaki. Aku mahasiswa akuntansi FEB Unan angkatan 23. Dan seperti yang dibilang Isma tadi, alhamdulillah aku tahun ini diamanahkan sebagai Direktur Utama Gitbay FEB Unan. Keren banget, salam kenal Bang Ferdi. Halo, kenal. Pastinya obrolan kita bakalan seru nih. Kali ini kita bakalan bahas tentang dampak regulasi pemerintah terhadap pasar modal. Nah betul nih teman-teman, kita bakal ngebahas dampak regulasi pemerintah terhadap pasar modal. Oke Bang, kalau kita ngomongin soal aturan pemerintah terhadap pasar modal, menurut Bang Ferdi nih Bang, seberapa penting sih Bang aturan itu? Oh, kalau masalah penting ya, menurut abang sih penting banget ya. Karena ibaratnya ini nih, pasar modal tuh kayak jalan gitu. Terus mobil-mobil tuh perusahaan-perusahaan yang ada di pasar modal gitu. Jadi bayangin aja kalau misalnya jalan nih, tapi nggak ada aturan, nggak ada rambu-rambu, terus mobil jalan aja ya nabrak lah, ada yang nabrak, kecelakaan, masuk jurang mungkin kan. Nah, kira-kira di pasar modal kayak gitu juga lah kalau misalnya nggak ada aturan yang mengawasi pasar modal tersebut. Jadi mungkin perusahaan-perusahaan yang di situ bisa seenaknya menipu atau mencuri mungkin jika tidak ada peraturan. Jadi menurut abang peraturan itu penting banget sih. Jadi biar nggak ada tabrak-tabrakan ya Bang? Ya betul, ibaratnya kayak gitulah. Jadi misalnya pasar modal Indonesia itu bisa jalan sesuai, berjalan dengan baik dan lancar gitulah. Jadi perlu adanya regulasi-regulasi yang mengatur. Oke Bang, terus kalau kayak gitu di Indonesia, di pasar modalnya itu siapa sih yang ngaturnya Bang? Terus contohnya kayak gimana Bang? Oke, kalau di Indonesia sendiri seperti yang kita tahu ya, ada 3 lembaga yang ngatur pasar modal. Bukan 3 sih, ada 4 lembaga yang ngatur pasar modal Indonesia. Yang paling tinggi itu ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, ya kan? Itu sebagai badan pengawas yang mengawasi seluruh kegiatan pasar modal di Indonesia. Lalu di bawah OJK ada BI atau Bursa Efek Indonesia, the Indonesian Stock Exchange, ya kan? Nah, BI itu ibaratnya tuh kayak pasarnya lah. Maksudnya jadi semua perusahaan-perusahaan yang ingin menjual sahamnya atau emiten-emiten yang ingin menjual sahamnya itu bakal di-provide tempatnya oleh BI. Jadi saham itu bakal diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Lalu ada BI juga dibantu sama dua organisasi kan. Ada KPI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia. KPI ini simpelnya mungkin untuk mastiin ya, kalau kita misalnya beli saham, uang itu tuh masuk ke kalau kita beli dan jual saham, uangnya itu masuk ke kita sebagai pembeli, sebagai penjual, dan uang itu juga masuk, uang itu bisa diterima oleh si penjual. Jadi gimana caranya kita KPI itu ngemastiin kalau semua hak dan kewajiban investor itu terpenuhi gitu. Misalnya waktu kita beli kita dapat sahamnya dan si penjual dapat uangnya. Itu fungsinya dari KPI. Kalau dari KSEI, ada satu lagi lembaga KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nah, Kustodian Sentral itu fungsinya itu untuk melakukan pencatatan. Jadi setiap pembelian saham, misalnya Arjun atau Isma beli saham tuh, misalnya beli saham BBCA gitu. Nah, itu KSEI itu bakal mencatat kalau misalnya nasabah atas nama Arjun ngebeli bank BCA gitu. Terus salah satu fungsi lainnya juga dari KSEI itu untuk menghimpun dana nasabah. Jadi dana nasabah yang dana-dana yang teman-teman pakai dalam membeli saham itu bukan disimpan sama si aplikasinya. Nanti kalau disimpan sama aplikasinya, pas aplikasinya nanti misalnya amit-amit bangkrut gitu, terus dana itu hilang loh. Nah, makanya KSEI itu berfungsi juga sebagai bank kustodian atau bank yang menghimpun dana nasabah. Jadi kalau misalnya nanti amit-amit aplikasi yang kita gunakan untuk membeli saham itu mungkin bangkrut atau rusak atau nggak bisa dipakai lagi, dana kita tetap ada karena dananya masih disimpan dan pencatatannya pun masih lengkap gitu. Nah, itu tugas KSEI. Nah, jadi ketiga lembaga ini saling berkoneksi dan disebut SRO gitu. SRO atau Self Regulatory Organization. Jadi Self Regulatory Organization itu adalah organisasi yang
diberikan kewenangan untuk membuat peraturannya sendiri. Nah, maka dari itu mereka ketiga lembaga inilah yang mengatur jalannya pasar modal di Indonesia. Jadi yang ngatur itu ada 4 lembaga ya Bang? Betul. Sedangkan kalau contohnya itu gimana ya Bang? Nah, contoh aturannya itu yang umumnya gitu loh. Kalau misalnya nih perusahaan ingin melantai di bursa efek gitu, perusahaan itu wajib untuk melaporkan laporan keuangannya secara rutin ke bursa efek Indonesia. Teman-teman jadi jurusan apa? Jadi ekonomi. Aku dari akuntansi. Nah, kalau teman-teman itu kan dari ekonomi akuntansi kan pasti nggak asing dengan laporan keuangan ya kan. Yeah. Terus kalau misalnya ada tugas laporan keuangan nih, misalnya kita sama dosen nih disuruh cari tugas laporan keuangan, pasti kita cari di Google dong. Nah, laporan keuangan Bank BCA. Nah, itu biasanya paling atas tuh laporan keuangan yang diterbitkan oleh website Bursa Efek Indonesia. Karena ya tadi aturan tadi itu setiap perusahaan wajib melaporkan laporan keuangannya secara rutin ke Bursa Efek. Itu bisa setahun, bisa sekali tiap quarter atau tiap semester gitu. Nah, lengkap. Itu salah satu regulasinya. Terus salah satu regulasinya lagi, kalau misalnya orang dalam di perusahaan itu tidak boleh melakukan transaksi jual beli efek atau konotasi ini saham itu lebih dulu jika informasi itu belum diumumkan ke publik. Jadi misalnya contohnya nih, Arjun nih misalnya kerja di BCA kan, Arjun orang dalam nih. Misalnya Arjun tahu nih, misalnya seminggu lagi harga BCA laporan keuangan BCA itu meningkat misalnya 20% dari tahun sebelumnya. Tapi laporan keuangan ini belum diterbitkan nih. Nah, terus gara-gara laba yang naik tadi, otomatis saham akan naik dong. Nah, Arjun dalam kondisi seperti itu melakukan pembelian saham BCA nih. Padahal laporan keuangan itu belum dipublikasikan ke publik. Nah, itu ibaratnya privilege untuk orang dalam BCA kan. Nah, itu tuh hal-hal seperti itu yang juga diatur oleh 3 lembaga tadi. Makanya tiga lembaga tadi mengeluarkan peraturan kalau misalnya ada informasi yang bersifat material atau bersifat besar gitu, bernilai besar, tapi belum dipublikasikan ke publik. Nah, selama belum dipublikasikan, si orang dalam tadi itu nggak boleh melakukan transaksi efek. Jadi supaya menciptakan keadilan lah antara para investor di Indonesia. Jadi nggak ada perbedaan antara investor retail kita ini yang pembeli biasa sama orang dalam sebutan tadi. Nah, terus walaupun udah membeli pun si orang dalam ini juga harus melaporkan transaksinya secara khusus ke Bursa Efek dalam waktu 10 hari. Nah, jadi aturan-aturan seperti itulah yang memang sepertinya bisa dibilang cukup ketat, tapi justru itulah yang membuat pasar modal kita itu bisa berjalan sesuai ritmenya gitu, sesuai strukturnya, jadi bisa berjalan dengan baik. Berarti ribet juga ya Bang? Bisa dibilang ribet. Berarti mempengaruhi pasar modal di domestik dan internasional gitu? Ya bisa dibilang, karena peraturan-peraturan itulah yang jadi pertimbangan kalau misalnya investor memasukkan di perusahaan Indonesia atau masuk ke Bursa Efek Indonesia. Berarti ketat banget ya Bang? Dampak dari peraturan itu lebih ke positif atau negatif? Ya, peraturannya memang ketat sih kalau misalnya dibandingkan dengan misalnya negara kayak Amerika kan. Pasar modal kita itu bisa dikategorikan rule based atau jalannya itu sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diberlakukan. Makanya pasar modal kita itu ketat dan mungkin agak terkesan kaku gitu bagi sebagian investor. Beda dengan Amerika yang principle based gitu. Principle based itu maksudnya jadi peraturan-peraturan itu bisa disesuaikan dengan kondisi suatu perusahaan. Jadi Amerika tuh kayak mereka punya batasan standar nih. Nah, selama standar ini dipenuhi, perusahaan itu udah bebas gitu mau membuat peraturan seperti apa gitu. Nah, itu bedanya dengan Indonesia. Indonesia itu dari atas sampai bawah itu ada peraturannya. Jadi ya maka itulah peraturan pasar modal Indonesia itu bisa dibilang ribet. Terus kalau misalnya masalah positif atau negatif, karena ini agak lucu ya, karena karakteristik orang Indonesia sendiri itu yang
lebih banyak nyolongnya daripada baiknya. Jadi kalau menurut aku sendiri, peraturan yang ribet itu emang diperlukan gitu untuk mengontrol investor-investor yang ada di Indonesia. Jadi karena dengan aturan-aturan itulah nanti di pasar modal itu bisa kita mencegah fraud atau mencegah kecurangan yang terjadi seperti orang dalam tadi kan. Terus kita juga bisa mendukung atau mendorong transparansi kondisi perusahaan. Bayangkan aja kalau misalnya perusahaan yang ada di Bursa Efek tapi laporan keuangannya nggak ada, gimana cara kita nilai perusahaannya kan? Apakah mereka bertumbuh? Apakah perusahaan itu sehat atau enggak? Nah, karena karakteristik itulah makanya peraturan-peraturan tadi itu penting supaya pasar modal di negara berkembang seperti Indonesia nih, yang mungkin dari segi sumber daya manusianya belum begitu maju jika dibandingkan dengan Amerika, kita masih perlu dituntun gitu untuk setiap langkah kita. Jadi perlu adanya aturan-aturan yang mengekang tadi. Jadi kalau dari pendapat abang sendiri, peraturan tersebut itu untuk sekarang itu masih membawa dampak positif bagi Indonesia. Nanti jika mungkin beberapa tahun ke depannya, jika pasar modal Indonesia mulai bertumbuh, investor udah mulai pintar, udah mulai banyak materi-materi yang bisa dikuasai gitu. Nah, mungkin bisa mulai ada shifting atau pergeseran dari rule based tadi ke principle based seperti di Amerika. Mungkin seperti itu. Oke Bang, berarti walaupun seketat itu aturannya, ya kita juga pasti ngerasain dampak positifnya ya Bang. Tapi Bang, orang-orang tuh bilang yang namanya aturan kan tetap mengikat ya Bang. Jadi bikin kita tuh kaku, gak bisa bebas gitu loh Bang. Nah menurut Bang tadi, gimana tentang statement itu? Kalau masalah aku sih, abang setuju ya, dengan aturan itu kan mengikat banget gitu, jadi kita nggak bebas. Kalau menurut abang sendiri, aturan yang kaku itu emang perlu ya, apalagi di Indonesia ini. Seperti yang abang bilang tadi kan, karena SDM kita jika dibandingkan dengan Amerika kan masih sangat jauh ya, kita belum terlalu terdevelop. Maka dari itu peraturan-peraturan itu tuh emang perlu gitu supaya kelancaran aktivitas di pasar modal kita itu bisa terjaga. Nah, yang abang harapkan sih ke depannya pemerintah itu dalam membuat aturan itu bisa lebih adaptif lagi dengan perkembangan zaman. Ya kan pemerintah juga bisa lah ngajakin diskusi pihak-pihak eksternal sebelum membuat peraturan gitu. Jadi sama-sama menguntungkan gitu. Pemerintahnya untung bisa mengawasi segala aktivitas yang terjadi di pasar modal, dan si penyelenggaranya ini ataupun si perusahaan-perusahaan ini dalam pasar modal itu bisa untung juga dengan peraturan-peraturan yang tidak mengikat dan peraturan-peraturan yang lebih adaptif. Kayak gitu sih. Wah Bang, berarti peraturan dibuat ini tidak sepenuhnya buruk ya? Berarti tergantung dengan SDM di Indonesia. Menyesuaikan dengan keadaan yang di Indonesia. Jadi gimana harapan abang buat pasar modal di Indonesia ke depannya? Harapan untuk pasar modal di Indonesia ke depannya, harapan abang nggak mulu-mulu sih, paling lebih terwujudnya inklusivitas keuangan di Indonesia. Jadi setiap masyarakat Indonesia itu bisa lah melek dengan instrumen-instrumen pasar modal yang ada di Indonesia, baik itu saham, reksadana, obligasi, dan lain-lain. Terus salah satu harapan abang juga sih, hal-hal seperti blockchain dan kripto itu bisa diterapkan atau diimplementasikan dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Karena seperti kita tahu ya, blockchain dan kripto itu adalah teknologi yang sudah sangat advance itu. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut, maka proses pengawasan kita itu akan menjadi lebih proper, lebih advance, dan bisa meminimalisir terjadinya kecurangan yang mungkin bakal terjadi di pasar modal kita. Semoga mungkin beberapa tahun ke depan Indonesia sudah mulai bisa menerapkan sistem itu ya, dan juga bukan hanya membahas kripto itu haram atau enggak lagi, jadi sudah bisa mulai mengimplementasikan sistem-sistem baru tersebut di proses pengawasan. Dan harapan apa yang terakhir sih, semoga SDM di Indonesia itu bisa terdevelop ke arah yang lebih baik gitu. Jadi kurang-kurangilah praktik-praktik kecurangan yang terjadi di pasar modal itu, ikutilah peraturan. Jadi kalau misalnya SDM kita udah berubah ke arah yang lebih baik,
transparansi sudah bisa dilaksanakan, ya peraturan-peraturan yang mengikat tadi seperti yang Arjun bilang tadi itu udah mulai bisa bergeser mungkin ke peraturan-peraturan yang lebih fleksibel. Jadi pemerintah pun juga nggak takut gitu untuk melonggarkan peraturannya karena SDM yang sudah terdevelop tadi, yang udah bisa jaga diri lah untuk tidak melakukan praktik-praktik kecurangan gitu. Nah, karena peraturan yang sudah lebih fleksibel itu justru menguntungkan Indonesia juga nanti, karena peraturan yang fleksibel itu bakal menarik minat investor luar untuk masuk ke Indonesia. Karena ya seperti kita tahu ya, investor luar itu kalau sekali masuk itu udah bukan miliar lagi, triliunan malahan. Itu bakal mempengaruhi kondisi pasar modal kita gitu. Bahkan mungkin bisa naik ya 5% ke atas lah jika investor luar itu bisa masuk ke Indonesia. Ya mungkin harapan dari aku sendiri paling itu aja sih. Semoga pasar modal kita itu bisa bertumbuh ke arah yang lebih baik ke depan. Wah, kami sebagai anak ekonomi juga setuju nih sama harapan yang Abang bilang tadi. Iya betul Bang, kami juga punya harapan-harapan yang sama dengan Abang. Ya Sobat Gitbayers, kita doakan semoga harapan-harapan baik itu secepatnya bisa tercapai di Indonesia. Amin. Makasih banget nih Bang, udah sempetin waktunya buat podcast kita hari ini. Ya, apalagi bahasan-bahasan materi yang dibahas oleh Bang Ferdi juga sangat insightful ya teman-teman bagi kita. Sama-sama teman-teman, aku juga terima kasih juga atas undangannya dari kedua host. Ada Arjun dan Isma, suatu kehormatan bisa duduk di sini untuk bisa membagikan sedikit ilmu yang aku punya ke teman-teman semua. Semoga ilmu yang barusan aku berikan itu bisa sedikit lah memberikan insight baru bagi teman-teman dan bisa berguna bagi masa depan teman-teman. Terima kasih kembali Bang Ferdi. Ya. Oke Gitbayers, jangan lupa buat pantengin terus YouTube Gitbayer FEB Unan supaya nggak ketinggalan episode-episode podcast yang tentunya seru, menarik, dan insightful. Untuk Gitbayers, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe YouTube kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye.